Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, ya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat kemudahan, ya, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat zahir dan juga nikmat batin yang tidak terhitung, ya. Alhamdulillah, ya, setelah kita libur kajian bulan Ramadan, ya, kita pun dimudahkan Allah kembali untuk melaksanakan ibadah di bulan Syawal ini. Dan kita berdoa kepada Allah, ya, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan yang telah pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lalu, khususnya bulan Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita, ya, kemudian qiyamul lail kita, sedekah kita, qiraah Al-Quran kita, amalan-amalan soleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, membalasnya, ya, melipat gandakannya, dan semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan yang berikutnya, di tahun berikutnya. Allahumma amin. Taib, kita akan lanjutkan, ya, eh, penjelasan hadis-hadis Nabi SAW, ya, dari kitab Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, Jami'ul Ulum Al-Hikam, fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim. Dan kita sudah masuk pada hadis ketiga, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam atau rukun Islam, ya, yang dikenal dengan rukun Islam, di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, seorang ulama dari kalangan para sahabat, mendengar Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas lima dalam riwayat lain, yaitu khamsi da'aim, lima rukun, ya, lima pondasi. Yang pertama adalah syahadatain, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, itaiz zakah. Yang keempat, hajjil bait. Dan yang kelima, shaumi Ramadan. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah menjelaskan makna Islam secara umum dan makna Islam secara khusus, ya. Makna Islam secara umum adalah agama yang Allah ridhoi dari dahulu, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya Muslim. Allah mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim juga kepada anak cucunya untuk Muslim, ya. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan, ya, Islam ini, dan juga Nabi Yakub, yaitu, wahai anak-anakku, kata mereka, Allah telah memilih agama bagi kalian, agama Islam, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Kata Allah, Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia
Muslim dan dalil-dalil yang kita sebutkan. Adapun Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ringkasnya ya di antaranya adalah apa yang ada pada hadis ini ya, yaitu Islam yang Nabi jelaskan ada rukunnya ya. Rukunnya yaitu rukun Islam yang dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini ya. Baik, maka kita insya Allah ya biiznillah taala akan membacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullahu taala ya. Kita sudah sebutkan di awal-awal kitab ini beliau menjelaskan tentang sanad atau jalan-jalan periwayatan hadis ini ya. Kemudian beliau juga menjelaskan secara umum makna makna hadis ini. Dan itu sudah kita sebutkan ya di awal-awal atau di akhir pertemuan kita kalau nggak salah itu. Naam, kita akan bacakan ya. Qala muallif rahimahullahu taala al-Hafiz Al-Imam Abu Farad Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi kitabih Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan wal muradu min hadal hadis anal Islam mabniun ala hadhil khams. Yang dimaksud ya dengan hadis ini bahwasanya agama Islam itu ya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dibangun di atas 5 pondasi ini. Fahiya kal arkani wad da'aimi li bunyani. Maka dia diibaratkan seperti tiang atau rukun di suatu bangunan. Dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya, rahimallahu taala ya fi kitabis shalah wa lafzuhu bunyal Islam ala khamsi da'aim. Diriwayatkan ya oleh Al-Imam Al-Marwazi ya, dalam kitab beliau As-Salat. Beliau meriwayatkan dengan lafaz Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wal maqsudu tamsilil Islam bi bunyanihi wa da'aimil bunyan hadhil khams. Yang dimaksud yaitu menyamakan Islam dengan bangunannya dan rukun dari pondasi bangunan ini. Fala yathbutul bunyan biduniha. Maka bangunan tidak akan tegak tanpa tiang ini ya. Wa baqiyatu khisalul Islam katatimmatil bunyan. Maka amalan-amalan Islam yang lainnya ya, selain yang 5 ini yaitu syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji, selain ini itu diibaratkan penyempurna dari bangunan Islam. Fa idza faqada minha syai'un naqasal bunyan wa huwa qa'imun la yantaqid binaqsin dalika. Maka apabila bangunan yang lain atau penyempurnaan yang lain itu hilang, dia tidak akan mengurangi bangunan karena masih tegak tiangnya. Jadi kalau ada orang Muslim yang dia misalkan laksanakan rukun Islam yang 5 ini, tapi dia kurang dalam sholat sunnah, misalkan tidak tahajud, ya, atau kurang dalam tadarusnya, atau kurang dalam menuntut ilmunya, atau yang lainnya, ini bangunannya tegak tetap, tidak apa namanya, tidak mengurangi pondasinya, tetapi ya tentu tidak mendapatkan kesempurnaan dalam keislamannya ya. Bi khilafi naqdi hadhihi da'aimil khams. Kemudian beliau menyebutkan berbeda kalau yang hilang atau yang tidak diamalkan 5 rukun ini. Jadi kalau salah satu dari rukun ini, apalagi kalau kelima-limanya tidak ditegakkan, kata beliau, fa innal islama yazulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi iskal. Maka Islam seseorang akan hilang atau roboh atau dicabut atau hilang dengan hilangnya dengan hilangnya bangunan ini ya. Atau dengan hilangnya semua bangunan. Artinya kalau ada orang Islam dia tidak bersyahadat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, maka dia bukan Muslim. Dia sudah murtad dari agama Islam ya. Dan ini ittifaq bi ghairi iskal maksudnya ittifaq atau disepakati oleh para ulama. Kemudian beliau menyebutkan itu halaman 122 agak ke atas sedikit.
Nah, ke atas lagi. Ayo, khalas. Udah cukup ini. Agak turun. Ini di tengah ini nih. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadataini. Demikian juga ya, Islamnya seseorang itu bangunannya akan roboh, akan hancur. Artinya dia akan murtad, dia akan keluar apabila hilang syahadatainnya. Apabila dia tidak melaksanakan konsekuensi syahadatainnya. Artinya dia tidak apa? Tidak mengucapkan syahadatain atau dia tidak mengakui syahadatain, maka dia bukan muslim. Ya. Karena apa? Karena syahadatain ini adalah min a'dhami arkanil Islam. Di antara rukun Islam yang paling kuat, yang paling kokoh, bahkan dia merupakan usul min usulil iman. Ya. Syahadatain ini adalah usul dari usul iman seseorang. Jadi orang muslim harus tahu syahadatain, harus mengucapkan syahadatain dan harus mengamalkan konsekuensi dari syahadatainnya, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini ittifaq para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasanya di antara rukun Islam yang 5 ini, syahadatain mereka sepakat siapa yang hilang syahadatainnya, tidak mengamalkan syahadatain, maka hilang Islamnya, dicabut keislamannya. Adapun yang 4 ini, yang 4 selain syahadatain, salat, puasa, eh, zakat dan haji, para ulama sepakat apabila ada seseorang atau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, ya salah satu dari kewajiban ini. Jadi mereka meninggalkan sholat ala sabilil juhud atau ingkaru wujubihi, menentang atau mengingkari kewajibannya, maka semua para ulama sepakat akan murtadnya orang tersebut, keluar dari agama Islam dia. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, tidak meyakini wajibnya sholat, dia mengatakan Allah tidak mewajibkan sholat, Rasulullah SAW tidak mewajibkan sholat, ya. Dan dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, ya dia mengingkarinya. Berbeda kalau orang mu'alaf baru masuk Islam dan dia nggak tahu, belum tahu maka wajib diajarkan ya, dikasih tahu. Tapi kalau dia sudah tahu lalu dia mengingkari dan menolak kewajiban sholat, maka tidak ada khilaf dari para ulama akan kufurnya orang ini, dia keluar dari agama Islam. Ya. Makanya penting kita memahami, nanti insya Allah Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akan menyebutkan dalil-dalil dari para ulama tentang perincian ini. Jadi para ulama sepakat yang pertama ya dari rukun Islam yang ini ya, dari rukun Islam yang 5 ini, syahadatain, apabila kaum muslimin tidak mengamalkan syahadatain atau mengingkarinya, ya, tidak meyakininya, ya, maka dia keluar dari agama Islam. Dan ini sepakat para ulama. Adapun 4 rukun yang lainnya, mereka sepakat jika meninggalkan satu dari yang 4 ini, meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, tidak meyakini kewajibannya, ini pun para ulama sepakat akan kufurnya mereka dan mereka keluar dari agama Islam. Dan para ulama khilaf, khususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah khilaf, barang siapa yang meninggalkan 4 rukun ini ya, atau salah satunya ya, meninggalkan salah satu dari 4 rukun ini, tahawunan au kaslan, meninggalkannya dengan sengaja karena malas. Dia tahu, kalau kita tanya, kamu kenapa nggak sholat misalkan? Eh Males gitu ya. Atau saya ini masih kotor, saya ini banyak dosa. Biasanya begitu ya. Kamu kenapa nggak sih nggak sholat? Aduh, saya ini banyak banget dosa gitu. Atau saya ini badannya kotor dan yang lainnya. Kamu tahu nggak sholat itu fardu kifayah, 5 waktu wajib Allah wajibkan bagi orang Islam. Dia mengakui, dia meyakini dan dia merasa malu dan dia merasa berdosa ya ketika meninggalkan sholat. Maka para ulama khilaf akan orang ini. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan kufur secara mutlak, dan ini pendapat Imam Ahmad, ya, kemudian Ibnu Rahawai, kemudian juga para ulama yang lainnya, para ulama hadis dan yang lainnya. Tetapi jumhur para ulama mengatakan tidak kufur, ya, tidak sampai kufur, tetapi dia jatuh ke dalam
kabiro ya, murtakibul kabiro, dia termasuk pelaku dosa dan dosa yang sangat besar ketika meninggalkan sholat. Nanti insya Allah akan disebutkan dalil-dalilnya oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala yang berkaitan dengan masalah ini. Tapi yang pertama, beliau menjelaskan makna syahadatain ya. Syahadatain kata beliau eh, wal muradu bisyahadatain, yang dimaksud dengan syahadatain al imanu billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Naam, syahadatain ini merupakan usul dari usul iman. Seseorang muslim, seseorang yang beriman, wajib dia mengimani syahadatain, wajib mengucapkannya, bahkan dia rukun dalam solat ya. Tasyahud akhir itu rukun dalam solat. Dan dianjurkan untuk kita berzikir ya dengan syahadat itu setiap hari, bahkan panggilan solat juga dengan syahadatain ini. Yaitu syahadat, pengakuan, ya syahadat itu secara bahasa artinya al-hudur ya. Secara bahasa dia artinya maknanya hadir atau al-i'lam wal ikhbar, atau makna yang kedua yaitu mengabarkan, memberitahukan atau memberi kesaksian ya. Eh, Kalau kita baca terjemah para sahabat itu ya, biografi para sahabat, maka akan didapatkan misalkan kana yashhadu badar, dia merupakan yashhadul badar, misalkan yang menyaksikan perang badar, maksudnya yahdur, yang hadir. Atau kana yashhadu subh, dia hadir pada salat subuh, maksudnya yashhad, menyaksikan itu hadir ya. Di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman ya, Nabi Isa alaihissalam nanti akan Allah tanya kemudian tentang dakwanya ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Tidaklah aku dakwakan kepada umatku ya Allah, melainkan aku menyuruh mereka sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian, dan aku eh, itu masih halaman yang 122 tadi. Kita masih jelasin syahadat. Nah, itu al-imanu billah wa rasul. Wal muradu bi syahadatain al-imanu billahi wa rasulihi. Itu. Wal muradu bi syahadataini al-imanu billahi wa rasulihi. Jadi syahadat yang pertama syahadat an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammadan abdu wa rasuluh ya. Kemudian apa yang dimaksud syahadat ya, atau apa makna syahadat? Makna syahadat itu artinya al-iqraru, ay iqrarul mukallafi ala nafsihi billahi lillahi bil wahdaniyah walin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bir risalah zahiran wa batinan ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ubaid ya, Ibnu Abdul Al-Jabiri dan juga para ulama yang lain. Yang dimaksud dengan syahadat itu adalah iqrarul mukallaf ala nafsihi, yaitu pengakuan, keimanan, keyakinan, tidak ada keraguan di dalamnya seseorang di dalam dirinya lillahi bil wahdaniyah, pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, walin nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalah wan nubuwah ya, wan nubuwah wa risalah, dan juga pengakuan akan risalah ya, keimanan akan risalah atau kenabian atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Dia akui baik secara batinnya ya, imannya ya, dengan hatinya dia meyakini, atau dengan lisannya dia ucapkan ya syahadatain ini, dan dia amalkan dengan amalannya syahadatain ini. Dan syahadat la ilaha illallah ini merupakan syahadat yang agung ya, kesaksian yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas syahadat ini. Allah yang langsung bersaksi, Allah yang mengambil persaksian, Allah juga yang bersaksi akan kebenaran, akan hak syahadat la ilaha illallah ini.
Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-18 ya. Syahidallah, Allah bersaksi atau Allah menyatakan, membenarkan, menyaksikan annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia saja. Ini ikhlas dalam ibadah, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi qaiman bil qista, dan juga orang yang Allah berikan ilmu bersaksi dengan persaksian yang adil ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Benarlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha agung. Al-Imran ayat ke-18. Semua nabi dan rasul Allah utus untuk mendakwakan syahadat la ilaha illallah ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan, meninggalkan taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Ya, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, di antara mereka ada yang telah ketetapan kesesatan baginya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka hendaklah kalian hanya menyembah aku saja atau menyembah Allah saja. Dan dalil-dalil tentang ini banyak. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illahu, la ilaha illallah." Maka ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian dari Allah, persaksian yang paling agung, persaksian yang paling besar, persaksian yang tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kelupaan dan tidak ada kesalahan. Bahwasanya benar persaksian Allah ini ya maha benar, dan ini persaksian yang paling agung. Allah yang langsung bersaksi akan syahadat la ilaha illallah ini. Makanya pegang teguh sampai kita meninggal, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita meninggalkan, jangan pernah kita mengacuhkan syahadat la ilaha illallah ini. Dalam surat An-Naml ya, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat ke-19, Allah berfirman, "Qul ayyu Kul ayu kul ayu syai'in akbaru syahadah," kata Allah, katakan Muhammad SAW, ayu syai'in akbaru syahadah. Syahadat apa, persaksian apa yang paling agung? Kulillah, katakan persaksian yang paling agung, pernyataan yang paling agung, yaitu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah bersaksi tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kedustaan, tidak ada kesalahan. Berbeda dengan kesaksian manusia. Manusia itu kadang bersaksi tapi dia bohong. Makanya ada istilah syahadat zur ya, persaksian palsu, saksi palsu, ya, saksi yang disogok atau saksi yang menipu, ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya, fa in syahidu fala tashhad ma'hum, kata Allah, jika mereka bersaksi jangan bersaksi bersama mereka. Mereka maksudnya orang-orang musyrik, ya. Maka persaksian dari Allah akan syahadat la ilaha illallah ini persaksian yang agung. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pun bersaksi. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi bersaksi. Kita pun bersaksi la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, "A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra." Allah bertanya kepada orang-orang musyrik, ya,
menyuruh Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian bersaksi ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Dan al-istifham, pertanyaan dalam ayat ini kata para ulama litaubih, untuk mengejek atau bukan mengejek, apa jeleknya persaksian mereka. Mereka menyatakan, ya, pernyataan mereka ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk mengingkari pernyataan mereka. Qul la ashhad. Katakan Muhammad, aku tidak bersaksi seperti persaksian kalian. Ya, karena persaksian ada Tuhan selain Allah, persaksian dusta, bohong, ya. Mereka bohong, mereka dusta, ya. Kemudian kul innamallahu ilahun wahid. Katakanlah yang benar adalah dialah Allah yang Maha Esa, wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Maka syahadat la ilaha illallah ini merupakan syahadat yang agung, ya. Kemudian adapun makna la ilaha illallah, ya, mungkin kita sudah sering banyak mendengarnya, ya. La ilaha illallah artinya di sana ada dua rukun utama. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat, ya. An-nafyu al-am, la ilaha illa ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang memiliki hak illallah, kecuali hanya Allah yang berhak untuk diibadah disembah, ya. Ini adalah al-isbat, al-isbat al-khas. Adapun nafyu, menafikan semua ilah selain Allah dan menetapkan hanya Allah khusus, yang memiliki sifat ketuhanan yang kita ibadah, yang kita sembah. Adapun syahadat Muhammad dan Rasulullah, maka kita beriman, ya, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Rajab, ya, al-imanu billahi wa rasuli, kita beriman, kita percaya, kita yakin, dan kita bersaksi akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil akan tentang ini banyak. Allah berfirman, ya ayyuhal, dalam surah An-Nisa itu ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya atau kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengkufuri, ya, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, sungguh dia berada di jalan yang tersesat, kesesatan yang nyata. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, di banyak ayat. Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 119. Kami mengutusmu Muhammad dengan kebenaran. Artinya benar, Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, bil haqqi, kata Allah, dengan kebenaran. Nabi itu adalah benar utusan Allah, bukan bohongan, bukan tipuan, ya. Benar-benar Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai basyira, membawa kabar gembira, nadhira, membawa peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak akan ditanya apa penghuni neraka jahanam. Karena tugas Nabi hanya menyampaikan. Allah juga berfirman, ya, di dalam surah Al-Baqarah, surat yang sama, di akhir juz kedua itu, ya, sebelum ayat kursi itu, mungkin 252, ya. Allah berfirman, tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Demikianlah, ini adalah ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepadamu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, benar, ini adalah firman Allah dengan kebenaran, membawa kebenaran sebagai peringatan buat manusia, sebagai kabar gembira, sebagai hidayah, ya, juga sebagai obat bagi apa hati-hati yang sakit. Kemudian Allah berfirman, wa innaka laminal mursalin, dan engkau Muhammad adalah
sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Fat juga Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira." Ya. Dan sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai syahid dan engkau akan menjadi saksi bagi manusia. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan engkau juga sebagai pemberi kabar gembira dan engkau sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi, kata Allah, agar mereka beriman kepada Allah, syahadat la ilaha illallah, mengesahkan Allah, dan agar mereka beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, membenarkan risalah yang datang bawa dari apa yang datang darinya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan wa tu'azziru wa tuwakkiru, dan menolongnya, mengagungkannya, wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Di akhir ayat surat Al-Fat ini Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Allah langsung me, apa istilahnya itu membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-52 53 Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ayat ke-52. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia, memberikan al-irsyad wal bayan, ya, penjelasan tentang agama Allah ini yang sudah Allah ridhoi, yang Allah turunkan kepadamu menuju jalan Allah yang lurus. Dan ayat-ayat tentang ini banyak, yaitu ayat-ayat tentang kebenaran akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangannya, ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada salah seorang yang telah mendengar tentangku dari umat ini. Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi atau Nasrani. Artinya dia sudah mendengar tentang kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian summa yamutu, kemudian orang itu meninggal. Walam yu'min billadzi ursiltu bih, tapi dia tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa. Apa kata Nabi SAW? Ila kana min ashabin nar, melainkan orang itu akan menjadi penghuni penghuni neraka. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Abu Hurairah. Naam. Dan hadis-hadis yang seperti ini pun banyak, yaitu akan kebenaran kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka syahadat syahadatain ini, tauhid la ilaha illallah, mengesahkan Allah, dan juga kenabian kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok dari pokok ajaran Islam ini. Tidak boleh diragukan dan wajib kita melaksanakan konsekuensi dari syahadat kita ini, yaitu apa? Mengimaninya, meyakininya, jujur dalam mengakuinya, ya. Tidak boleh ragu dan tidak boleh dusta, tidak boleh persaksian syahadat kita itu syahadat dusta seperti syahadat orang munafik. Orang munafik, ya, di dalam surat Al-Munafikun itu di ayat pertama Allah berfirman, "Idza ja'akal munafikuna," apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi, kami bersaksi, kata mereka, engkau adalah Rasulullah. Ya, wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allah mengetahui engkau benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Kata Allah, Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu dusta persaksian mereka. Mereka hanya di lisannya aja mengakui Rasulullah itu utusan Allah, tapi hatinya tidak mengimani kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking agungnya persaksian kerasulan Nabi Muhammad SAW, Allah mengambil persaksian ini, Allah mengambil janji ikrar ini kepada semua para nabi. Jadi semua para nabi, apabila mereka mendengar dan tahu akan datangnya Nabi Muhammad SAW, Allah mengambil ikrar mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-81 Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna.
Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, bahwasanya ketika Allah menurunkan Alkitab dan hikmah kepada mereka, apabila datang kepada kalian wahai para nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang kalian bawa, yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah, ya, Alkitab-kitab sebelumnya, kemudian kalian wajib, apakah kalian akan apa? Kalian wajib mengimaninya dan menolongnya. Apa dan aku mengambil perjanjian, ya, persetujuan, mengikat pernyataan dari kalian. Maukah kalian mengambil perjanjian itu denganku? Mereka pun mengatakan, qalu aqrarna, kami menyepakati ya Allah mengambil perjanjian ini. Artinya mereka semua para nabi akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman, qala fashhadu. Maka wahai kalian para nabi, saksikan oleh kalian. Kalian sendiri yang bersaksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku pun bersama kalian bersaksi akan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim, ya, yang menyatakan syahadat, maka tidak ada lagi keraguan di dalam hati mereka dan pasti ada kecintaan dan juga pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintainya, kemudian membenarkannya, mentaatinya, menolong sunnahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian nanti perjanjian atau persaksian ini persaksian yang tidak ada kedustaan dan juga meyakini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW karena Allah sudah sempurnakan ajarannya, agamanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, akan ada nanti dari golongan umatku ini 30 orang pendusta, kulluhum yad'umu annahu nabiyyun, semuanya mengaku mereka nabi. Kemudian Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi setelah aku, yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian kita, ini keimanan kita dan kita pegang teguh sampai nanti kita meninggal. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di haudnya nanti sebelum nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syahadatain ini Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga Nabi SAW, dakwanya ya syahadatain ini. Maka tidak ada kewajiban yang paling wajib ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah utus Nabi Muhammad SAW, melebihi kewajiban syahadatain ini. Bahkan dia merupakan awal kewajiban bagi seseorang yang ingin melaksanakan keislamannya dengan sempurna, dengan benar, ya. Awal yang paling diwajibkan, dan para ulama menyebutkan ini dalam kitab-kitab mereka, yaitu apa sih yang pertama kali diwajibkan bagi kita seorang muslim itu? Yang paling pertama adalah syahadatain. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian baru mereka mendirikan solat, baru menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka laksanakan ini, yaitu syahadatain, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka terjaga darah mereka, terjaga harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak hanya Allah yang menghitung amalan mereka. Ketika Nabi SAW mengutus utusannya Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, apa kata beliau? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahli kitab. Kemudian Nabi SAW mengajarkan apa yang harus pertama kali didakwakan. Falyakun awwalu ma tad'u ilahim ayasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaklah dakwah yang pertama yang harus engkau dakwakan kepada mereka yaitu syahadatain. Ya. Apabila mereka mentaatimu, baru disuruh sholat, memberi kabar karena Allah mewajibkan sholat, kemudian setelah itu zakat dan seterusnya.
Artinya pertama kali ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diwajibkan Allah kepada hambanya adalah syahadatain. Dan ini berbeda dengan mereka-mereka ahli filsafat ya atau ahli kalam, di mana mereka mengatakan ya di antara apa pemikiran ahli filsafat atau ahli kalam itu, mereka mengatakan yang pertama kali wajib bagi seorang muslim itu yang diwajibkan Allah, kata mereka asyai an-nazar, yaitu yang pertama harus berpikir, harus memikirkan dulu, ya harus berpikir dulu. Dan ini telah dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah ya, eh, para ulama salafus saleh ya, yang mengikuti manhaj mereka bahwa yang wajib pertama kali bagi mukallaf yang sudah mukallaf, yaitu dia mengamalkan syahadatain atau memahami syahadatain ini ya. Kemudian kata para ulama, man haqqaqa syahada la ilaha illallah tahaqqaqa lahu tajridul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan syahadat la ilaha illallah, maka dia telah mempraktekkan makna ikhlas. Wa man haqqaqa syahada Muhammadin Rasulullah, siapa yang mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia telah tahaqqaqa lahu tajridul mutaba'ah. Dia telah melaksanakan mutaba'ah, yaitu ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadatain ini merupakan yang pertama menuju kepada keikhlasan. Siapa yang melaksanakan syahadat la ilaha illallah, artinya dia melaksanakan keikhlasan dalam semua ibadahnya, semua amalannya. Dan siapa yang melaksanakan, mempraktekkan syahadat Muhammad SAW, dia melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan ittiba Nabi Muhammad SAW. Dan makanya syahadatain ini kata para ulama, syai'ani mutalazimain. Dua dua satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama yang lainnya. Dan dia merupakan syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, in faqadal ikhlas lillah kana syirkan awir riya. Wa in faqada mutaba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana bid'ah. Siapa yang beribadah tidak melaksanakan keikhlasannya, maka dia telah beribadah pasti entah kesyirikan atau riya. Siapa yang beramal atau beribadah tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan jatuh ke dalam kebid'ahan. Maka apabila ada seseorang yang beribadah, beramal, amalan Islam ini, ikhlas karena Allah, kemudian dia juga ittiba Rasulullah SAW, maka itulah amalan yang diterima Allah, dan itulah al-amal amalun min ahli sunnah, amalan ahlu sunnah ya. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan jika kamu mengakui mencintai Allah, ikuti aku, ittiba Rasulullah SAW. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Kata Abu Ali, yaitu Fudail ibn Iyad ya rahimahullah taala mengatakan ahsanuhum amala itu maknanya adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling benar. Yang paling ikhlas maksudnya makana lillah, amalan karena Allah. Yang paling benar maksudnya makana ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka saat kita beramal nih, amalan Islam yang diwajibkan Allah, yang diridhoi Allah, amalan ini kalau dilihat dari keikhlasan dan mutaba'ah Rasulullah SAW tadi, ada 4 bagian. Ada orang yang beramalnya ikhlas dan mutaba'ah, dan ini amalan ahlu sunnah, dan ini amalan yang diterima Allah. Ada orang yang beramal ikhlas tapi tidak mutaba'ah, maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW. Siapa yang beramal
yang amalan itu tidak ada dalam urusan kami atau tidak kami contohkan, tidak kami syariatkan, maka amalan ini tertolak. Yang ketiga, dia mengikuti sunnah Nabi tapi tidak ikhlas, ini pun tertolak. Dan yang keempat, sudah dia amalannya tidak ikhlas, ya, syirik atau riya, kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amalan ini sudah tentu ya jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kurang lebih inilah makna makna syahadatain ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan qala Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala wa qad jaa fi riwayatin dzakaraha al-Bukhari ta'liqan, dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari secara ta'liq, secara muallak, ya, hadis muallak itu adalah hadis yang tidak disebutkan sanadnya. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala kitab hadis beliau itu kan as-sahih ya, kitab sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Tetapi kenapa ada hadis muallak yang tidak disebutkan sanadnya gitu? Hadis muallak ini termasuk hadis yang lemah ya. Maka kata para ulama sebabnya imma yang pertama karena sudah disebutkan sanadnya lengkap di hadis-hadis sebelumnya sehingga Imam Bukhari tidak perlu untuk mengulangi lagi sanad tersebut. Atau yang kedua, sanad tersebut sahih menurut Imam Bukhari tetapi tidak kuat ya seperti persyaratan yang disyaratkan oleh Imam Imam Bukhari ya. Nah, kemudian beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin imanun bila wa rasulih wa dzakara baqiyatul hadis wa fi riwayatin li Muslim ala khamsin ala an yuwahhidallah wa fi riwayatin lahu ala an yu'badallah wa yukfara bima dunah. Wa bihadza yu'lam anna al-iman billahi wa rasulihi dakhilun fi dhimnil Islam kama sabaqa taqriruhu fil hadisil madhi. Kemudian kata beliau, dari hadis-hadis ini maka kita ketahui bahwa beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu termasuk dari bagian makna makna Islam. Naam, ya, karena tidak mungkin orang yang Muslim itu tidak beriman, sebagaimana tidak mungkin orang yang beriman itu tidak Muslim. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa amma iqamus shalah, adapun mendirikan salat. Faqad waradat ahaditsun muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Sungguh telah banyak riwayat hadis-hadis ya yang menunjukkan barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Dan inilah pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala, juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, juga nanti akan disebutkan ya banyak pendapat para ulama di sini seperti perkataan Al-Imam Abdullah ibn Syakik, beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an fil a'mali tarkuhu kufrun ghairat shalah. Para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu amal yang apabila ditinggalkan kufur selain salat. Wa naqala anhu Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, dan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Begitu juga ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Ini juga pendapat Ishaq Rahawai, ya, wa Ibnul Mubarak, wa Nakhai, wal Hakam ibn Utaibah, ya, wa Ayyub As-Sakhtiyani, wa Abu Dawud, Tayalisi, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, wa Ibnu Hazm, wa ghairihim dari para para ulama. Artinya secara mutlak Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membawa riwayat makna dari hadis ini secara zohirnya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka kufur dia, keluar dari agama Islam. Walaupun dia meninggalkannya karena malas, ya, walaupun sekali dia meninggalkan sholat. Adapun jumhur ulama memaknai meninggalkan sholat ya di dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran yaitu meninggalkan sholat, dibawa maknanya meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dibawa makna kepada hal tersebut ya.
Wa ruwiya mislu min hadis Buraidah wa Thauban wa Anas wa ghairihim. Dan mereka meriwayatkan ini dari hadis Buraidah, dari Thauban dan yang lainnya. Ya. Wa kharaja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, juga dikeluarkan oleh Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dari hadis Ubadah bin Samit dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la tatrukis salata muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Yaitu, janganlah engkau meninggalkan solat dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, sungguh dia telah keluar dari agama. Akan tetapi hadis ini ya disebutkan oleh pentahkik dalam kitab ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Marwazi ya. Beliau merupakan salah satu temannya Imam Ahmad ya, rahimahullah taala. Di dalam kitab beliau Ta'zimu Qadri Shalah. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad. Akan tetapi hadis ini lemah, isnaduhu dhaif. Ya. Hadis ini lemah sehingga jumhur ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil ya akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ya. Karena sudah kita sebutkan ya bahwa para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat mereka tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Di antara mereka ada yang mengatakan kufur, ya, keluar dari agama Islam. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak kufur, tetapi dia jatuh ke dalam dosa dosa besar. Ya. Dan hadis-hadis yang akan disampaikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ini adalah hadis-hadis para ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu keluar dari agama Islam. Ya. Di antara dalil mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kamu dalam agama. Mafhum mukhalafahnya, maka pemahaman mukhalafahnya artinya kalau mereka tidak mendirikan sholat atau tidak menunaikan zakat, mereka bukan saudaramu dalam agama. Ya. Begitu juga di dalam surat eh, Al-Mudaththir ya. Allah berfirman, qalu ma salakakum fi saqar. Mereka ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak melaksanakan salat. Ya. Kemudian wa fi hadis Mu'adz, di dalam hadis Mu'adz, yaitu Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam, pokok dari segala urusan itu adalah Islam, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan faja'ala salat ka'amudil fustatil ladzi la yakumul fustatu wa la yathbutu illa bihi. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan salat merupakan seperti tiang dalam sebuah fustat. Fustat itu khaymah, yaitu tenda. Di mana tenda itu nggak akan tegak tanpa tiang dan tidak akan berdiri. Walau saqatal amud, seandainya jatuh tiang penyangga tenda tersebut, la saqatal fustat, la saqatal fustat, maka akan jatuh juga eh, kemah tersebut. Walam yasbut bidunihi, dia tidak akan tegak tanpanya. Ini juga merupakan dalil yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat keluarnya seseorang dari Islam apabila meninggalkan sholat, baik mengingkarinya atau meninggalkan karena malasnya. Qala Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil islami liman taraka shalah. Kata beliau, tidak ada bagian di dalam Islam siapa yang meninggalkan sholat. Ucapan ini ya, diucapkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di akhir hayatnya ketika beliau hendak sebelum menjelang wafatnya, sakaratul mautnya, ketika beliau di dibunuh ya dalam sholatnya ya. Kemudian beliau dibawa ke rumahnya, masih sempat dibawa ke rumahnya. Kemudian
ya, beliau pingsan kan. Nah setelah itu diingatkan sholat. Maka beliau mengatakan ajal. Iya, ya sholat, sholat. Gitu. Beliau langsung ingat sholat. Kemudian beliau mengatakan la haudha fil Islam liman taraka sholat. Kemudian berkata Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Aliun, dan juga Ali ibn Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhuma, man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kufur. Berkata Abdullah ibn Syakik, kana ashabu Rasulillah SAW la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairus salah. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Berkata Ayub As-Sakhtiyani, tarkus salati kufrun la yuhtalafu fihi. Yaitu meninggalkan salat kekufuran, tidak ada perselisihan padanya. Kemudian wadhaba ila hadal qaul jama'atun minas salaf wal khalaf, dan pendapat ini pendapat kebanyakan dari salaf dan juga khalaf, dan dia juga merupakan pendapat Ibnul Mubarak, ya al-Imam Ibnul Mubarak itu Abdullah Ibnul Mubarak, salah satu a'immatul fuqaha, ya imamnya para fuqaha, wa Ahmad yaitu Imam Ahmad, wa Ishaq yaitu Ishaq ibn Rahawai, wa haka Ishaq alaihi ijma'a ahli ilm. Wa qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, dan berkata Al-Imam Muhammad al-Marwazi, ya, yaitu temannya Imam Ahmad tadi, yang penulis kitab apa Ta'zimu Qadris Shalah, huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Ini pendapat kebanyakan ahli hadis, ya. Naam, ya. Adapun jumhur para ulama, dan nanti Al-Imam Ibn Rajab di akhir sebelum menjelaskan makna tentang kenapa jihad tidak dimasukkan ya di dalam rukun Islam ini, beliau menyetujui pendapat jumhur bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat atau puasa atau zakat atau haji karena malas ya, tahawunan au kaslan, itu beliau lebih menguatkan pendapat jumhur tidak sampai kepada kekufuran ya. Para ulama yang berpendapat tidak sampai kufur ya dengan banyak hadis juga di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, karena kalimat taroka, kalimat meninggalkan itu maknanya bisa makna meninggalkan secara zahirnya ya, tidak melaksanakannya, juga bisa maknanya itu meninggalkan mengingkari kewajibannya atau tidak meyakini kewajibannya ya. Sebagaimana eh, ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ya di dalam surat Yusuf itu ya ayat ke-37, beliau mengatakan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman dan mereka kepada hari akhir kufur. Maka kalimat meninggalkan dalam ayat ini maknanya adalah juhud, yaitu mengingkari ya, mengkufuri. Sehingga dibawa makna hadis yang tadi, yaitu al-ahdu bainal kufri ya. Atau hadis yang lainnya tarkus sholah ya, faman taraka faqad kafara. Para ulama membawa kepada tark di sini, meninggalkan di sini itu meninggali karena mengingkari kewajibannya. Dan kufur di sini kufrun dunah kufrin, tidak sampai keluar dari agama ya. Adapun eh, sebagian ulama memperinci ya. Seperti ulama-ulama muasirin al-yaum ya, ulama-ulama sekarang ya, kontemporer sekarang memperinci. Apabila dia meninggalkan semua sholat dia tinggalkan. Dia nggak sholat 5 waktu, nggak sholat Jumat juga, nggak sholat. Pokoknya meninggalkan semua sholat, maka ini jelas kekufurannya. Ya, jadi diperinci. Tapi kalau dia meninggalkan sebagian sholat saja, dia kadang sholat Jumat, atau dia kadang sholat Id, atau dia sholat Maghrib doang misalkan, maka ini tidak sampai kepada derajat kekufuran, tetapi wajib bagi dia bertobat, dan bagi para imam ya atau bagi pemimpin kaum muslimin ya untuk menangkap mereka
menyuruh mereka bertobat dan untuk menyuruh mereka sholat ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya yang menyebutkan had hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu dipenggal ya. Tapi itu tentu bagi hakim yang memutuskannya atau yang menghukumnya, nggak sembarangan orang ya. Tapi mungkin itu dulu yang kita sebutkan ya di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut pada eh, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau ini ya. Beliau akan menyebutkan selanjutnya tentang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini ya. Beliau akan bawakan pendapat-pendapat para ulama. Nah, tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Kang Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahan dan nasihatnya bila ada anggota keluarga, dalam hal ini misalnya ayah, dia tidak sholat, Ustadz, dan menganggap remeh, tetapi dia mengakui bahwa sholat itu wajib. Namun sepanjang masa yang saya lihat hanya beberapa kali saja. Kemudian terbersit dalam hati saya tidak mau menyolatkannya kalau dia meninggal. Apakah ini niat yang jelek, Ustadz? Atau bagaimana nasihat Ustadz atas situasi saya ini? Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakumullah khair. Wajib ya dia mendoakan orang tuanya tersebut agar Allah memberikan hidayah dengan doa yang jujur ya, doa yang tulus kepada Allah agar dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Kemudian setelah itu wajib dia terus mendakwahi orang tuanya, terus mengingatkan, terus mengajak, terus memberitahu dengan cara-cara yang baik ya, dengan dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hikmah untuk memberikan buku-buku ya tentang wajibnya sholat dan bahayanya ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Banyak itu dalil-dalil yang menyebutkan akan bahayanya meninggalkan sholat ya. Juga ceramah-ceramah ya, dari masyayikh atau dari ustadz sampaikan saja ya, dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah ya kepada orang tua ayah yang bertanya dan juga kepada kita semua, kepada keluarga kita agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Naam, Allah taala alam. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. baru mulai merutinkan sholat sunnah, tetapi Alhamdulillah. kadang terlupa, Ustadz. Apakah kalau baru memulai dan terlupa, saya boleh mengkodok sholat rawatibnya itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Di antara sholat yang wajib diqadha itu adalah sholat wajib ya, yang apabila kita lupa atau ketiduran dari melaksanakannya. Adapun sholat rawatib, maka dia merupakan sholat sunnah ya, yang dianjurkan, yang tidak ada penjelasannya untuk diqadha ya, kecuali beberapa sholat seperti sholat sholat witir itu sholat sunnah yang bisa diganti di saat duha atau sholat fajar itu ya yang bisa dilakukan setelah setelah subuh. Wallahu taala alam. Adapun yang lainnya wallahu taala alam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan tentang sholat juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam ketika warahmatullahi kita agak wabarakatuh. kesiangan atau kurang memahami datangnya azan subuh Ustadz, kita mendengarnya hanya melalui laptop atau handphone.
Nah, ketika sholat witir, ternyata azan di laptop atau handphone itu berbunyi. Apakah sholat witir kita itu dibatalkan atau diteruskan saja, Ustadz? Karena saya pernah mendengar kalau sholat witir, kemudian dengar azan, sholat witirnya harus dibatalkan karena udah masuk waktu subuh. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah. Naam, dalam permasalahan ini para ulama khilaf tentang seseorang yang melaksanakan witir di akhir-akhir waktu menjelang masuknya waktu fajar atau waktu subuh itu ya. Maka mereka memperinci apabila sudah masuk takbiratul ihram, ada yang mengatakan sudah masuk satu rakaat, ada yang mengatakan sudah selesai tasyahudnya ya. Maka wallahu taala alam ya, apabila dia yakin itu masuk waktu subuh dan ternyata witirnya itu dia sudah masuk ya, wallahu taala alam ya, maksudnya dia sudah melaksanakan witir, tinggal mengakhiri witirnya, maka selesaikan witir tersebut, wallahu taala alam. Iya, Ustadz. Tapi kalau dia Satu, baru memulai, ya lebih baik dia batalkan. Nah, iya, Ustadz. Satu lagi, Ustadz. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. apabila saya punya teman, dia keluar masuk Islam sudah beberapa kali, Ustadz, tetapi akhirnya dia memeluk Islam. Kalau tidak salah hitung sampai 3 atau 4 kali, dan keempat kalinya ini dia istiqomah. Apakah saya boleh bilang sesuatu? Karena saya pernah mendengar harus dicek dulu apakah dia masih diterima atau enggak dalam Islam. Karena dia Nah, sahabat saya, Ustadz. Mohon kalau dia nasihatnya. istiqomah, Jasa. wa jazakumullah. Kalau dia istiqomah dan kita lihat jujur keislamannya dan benar-benar dia melaksanakan Islam, maka terus ya, terus apa namanya bermuamalah dengannya dengan muamalah hukum Islam ya. Tapi kalau kita tahu dia hanya bermain-main saja, ya maka ini dia mempermainkan agama Islam ya, tentu berat hukumannya. Tapi kalau dia istiqomah, dia baik, di akhir itu dia taubat dan nasuha, wallahu taala alam, ya, maka mudah-mudahan Allah wafatkan dia dalam keadaan muslim. Wallahu taala alam. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Bergantian dengan Uti Yuniarti. Nah, ini baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya tuh pernah, saya sendiri juga, Pak Ustadz. Jadi saya punya jamaah teman saya. Nah, itu jam- kan saya tuh pernah jadi guru TPA ya, Pak Ustadz. Jadi pas saya ada pengajian, kan saya itu menggunakan masih menggunakan celana panjang dan di atasnya masih pakai kemeja ya Pak Ustadz. Nah itu kadang-kadang karena saya tidak tahu ya Pak Ustadz harus memakai gamis. Nah saya tuh eh, pernah dijauhkan Pak Ustadz dalam setahun oleh kawan-kawan saya itu karena mereka memakai gamis dan kerudung yang sudah syar'i. Itu saya pernah dijauhkan. Nah Pak Ustadz, itu banyak Pak Ustadz. Misalnya saya pernah melihat sendiri Pak Ustadz. Jadi mereka yang sudah memakai cadar. Nah, sedangkan ada jamaah yang memakai celana panjang dan masih kerudungnya masih agak pendek gitu Pak Ustadz. Itu suka menjauhkan. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz dengan keislamannya? Yang kedua saya ingin bertanya Pak Ustadz. Kan sekarang tuh banyak ya Pak Ustadz yang dahulunya mereka Islamnya secara kafah. Nah, tiba-tiba dia tuh nggak tahu bagaimana apakah hatinya dia tidak percaya dengan Allah apa bagaimana. Nah, itu banyak Ustaz. Jadi misalkan kita dahulunya memakai hijab syar'i, terus sudah memakai cadar, tiba-tiba dia nggak berteman atau bagaimana, tiba-tiba dia pindah agama itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi, Nah, wa jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, itulah dia, kita semakin yakin ya bahwa hidayah itu di tangan Allah. Makanya jangan pernah kita merasa sombong apa merasa tenang, merasa apa merasa kita akan terus mendapatkan ini. Kita nggak tahu ya. Allah yang Maha mengetahui, karena itu kita diperintahkan untuk berusaha.
berdoa kepada Allah agar senantiasa di atas jalan yang lurus ini. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, itu adalah doa yang sering Nabi SAW baca khususnya dalam sujud, ya, memperbanyak doa itu, atau doa orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Terus kita menuntut ilmu, terus kita menjaga lingkungan yang baik agar kita dijauhkan dari syubhat-syubhat, syahwat-syahwat, sehingga kita berpaling dari agama Allah ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Dan hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati seseorang, ya. Hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Salah seorang kalian ada yang mengamalkan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga kecuali sangat dekat, ya, kecuali sasta. Tiba-tiba takdir mendahuluinya, dia pun beramal amalan neraka, dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya, ya, seseorang yang layak malubi amali ahli nar, dia melaksanakan banyak dosa, hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dira', jarak dia dengan neraka sedikit lagi, sasta lagi, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ternyata takdir Allah mendahulinya, ya, keikhlasan dia, kemudian kebaikan hatinya, ya, dan juga karunia dari Allah. Allah berikan dia hidayah, di akhir hidupnya dia bertobat dan dia masuk masuk surga. Jadi semuanya di tangan Allah, kita nggak tahu. Kita hanya diperintahkan untuk terus istiqomah dan terus memohon ampun kepada Allah, jujur dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya. Kemudian menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk agar tidak terpengaruh dengan yang buruk tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ini Ya, dulu, Pak ya, Ustadz. Iya. karena baterai saya tinggal 2% nih, kayaknya udah mau habis juga. Mohon maaf ya yang lainnya yang belum bisa terjawab. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.